Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dialah Satu-Satunya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemaian dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman yang kami akan dengarkan ini, dan biarlah Tuhan akan berbicara kepada kami bagaimana kami hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita belajar sebuah tema tentang Dialah satu-satunya. Dari sedemikian banyak keluar biasaan pada pribadi Allah, di dalam pribadi Kristus dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu kesatuan Allah Tritunggal. Apa yang paling luar biasa khususnya di dalam diri Kristus yang datang ke dalam dunia yang kita pahami, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali, yang membuat kita kemudian mempercayai tanpa ragu, mengikuti tanpa pernah akan terhenti, dan kita tidak pernah akan meninggalkan jalannya Tuhan. Itu yang kita pelajari pada ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak hanya pribadi Yesus sendiri yang tidak takluk kepada maut, tetapi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, yang menjadi satu di dalam bagian diri Kristus. Mereka yang menjadi anak-anak Allah, yang sudah percaya di dalam Kristus. Ada Roh Kristus di dalam dirinya. Tidak hanya Kristus yang tidak takluk kepada maut, tetapi maut pun tidak pernah bisa menyentuh kita. Apa yang dimaksud dengan maut? Yaitu kuasa dosa yang membuat kita masuk ke dalam kebinasaan. Setiap kita akan mengalami kematian. Orang yang percaya Tuhan akan mengalami kematian. Orang yang tidak percaya Tuhan akan mengalami kematian. Hanya bedanya, orang yang percaya Tuhan hanya mengalami kematian satu kali. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada maut, dia akan mengalami yang namanya kematian dua kali. Dengan demikian sahabat seperjalanan, garis bawahi bagian ini. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita mengalami kelahiran sekali, mengalami kematian cuma sekali. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami kelahiran sekali, mengalami kematian dua kali. Apa yang dimaksud dengan kematian yang kedua? Yaitu mati dalam kebinasaan dengan maut yang menguasai dirinya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus berarti dia tidak punya kemampuan untuk melawan yang namanya kebinasaan, untuk melawan yang namanya maut. Tetapi mereka yang percaya kepada Kristus, di mana maut pun tidak bisa menghinggapi dan menguasai Yesus, maka orang tersebut juga akan dibebaskan dari yang namanya itu maut. Itu adalah maut, kebinasaan kekal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apa yang kita lakukan yaitu rasa syukur yang mendalam. Kita memiliki Allah di mana maut pun tidak berkuasa atas dirinya, dan kita pun yang telah menjadi bagian daripada anak-anaknya, menjadi umat pilihannya yang ditebus oleh Kristus. Maut pun tidak bisa menyentuh kita. Yang bisa menyentuh kita hanyalah kematian fisik. Tetapi kematian kekal tidak bisa menyentuh kita. Bahkan Tuhan memberikan yang namanya itu kehidupan kekal. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang penuh dengan keindahan. Sekalipun pada saat ini kita belum mengalaminya, satu hari kelak nanti kita akan mengalaminya. Kita akan menyaksikan, kita akan merasakan setiap janji yang sudah Tuhan nyatakan, janji yang sudah Kristus berikan kepada kita akan digenapi, akan kita nikmati, akan kita rasakan, dan kita akan menjalani keindahan-keindahan daripada janji Tuhan tersebut. Apa yang kita perlu pelajari setelah kita bersyukuri untuk semua kebaikan Allah itu, dan kita meyakini Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada maut,
Firman Tuhan pada ayat yang berikut dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Pada bagian ini tidak hanya kekayaan, apapun yang kita miliki, yang membuat kita berpotensi untuk angkuh, sombong, congkak, dan meninggikan diri, maka kita adalah bagian orang yang diperingati oleh Allah. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya, orang-orang cerdas, orang-orang berkuasa, orang-orang punya jabatan, orang-orang terkenal, orang-orang punya pengaruh, yang punya pengaruh di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan dan lain-lain, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhanlah sumber kecerdasan, Tuhanlah sumber yang mengizinkan kita memiliki banyak hal di dalam hidup ini. Dan Tuhan mengingatkan, peringatkanlah akan hal ini. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu Dialah satu-satunya yang melepaskan kita daripada maut, dosa, dan kebinasaan kekal. Sehingga apapun di dalam hidup ini, kita perlu menjalaninya secara benar. Apa yang perlu dilakukan setelah kita memahami semuanya itu? Yaitu peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Ini bagian firman Tuhan yang diajarkan. Suka memberi dan suka berbagi. Mereka tahu bahwa kekayaan yang fana itu adalah semua yang disebut dengan harta benda, dan penjelasan-penjelasan disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau menjadi kaya di dalam Allah. Apa itu orang yang kaya di dalam Allah? Yaitu orang yang suka memberi dan suka berbagi. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, kehadiran kita di dalam dunia ini jangan menjadi kehadiran yang cuma numpang lewat. Jangan hanya menjadi kehadiran seperti terminal. Datang ke terminal, kita tidak pernah akan mengenal satu dengan yang lain, tidak perlu peduli. Hanya punya kepentingan yang sama. Duduk di kendaraan, di bis malam, atau kendaraan apapun juga yang namanya terminal, termasuk terminal bandara. Kita tidak saling kenal, yang penting tujuannya sama. Hidup ini tidak hanya seperti demikian. Tapi Tuhan memanggil kita agar tidak hanya kaya di dalam finansial, tetapi kita kaya di dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Orang yang kaya dalam kebajikan, orang yang kaya dengan dalam kemurahan, dia suka memberi dan dia suka berbagi. Tatkala kita diberkati oleh Allah, apa yang firman Tuhan katakan, peringatkanlah kepada orang-orang di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan dan lain-lain. Jangan tinggi hati dan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, kepada sesuatu yang fana. Apapun yang kita minta, yang kita punya saat ini, yang bersifat tidak tentu akan terambil. Tapi orang yang kaya di dalam kebajikan, orang yang suka memberi dan berbagi, itu orang yang kekayaannya punya nilai kekal sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Mari sahabat seperjalanan, kita meyakini Dialah satu-satunya yang tidak bisa diikat oleh maut, mengalahkan maut, yang membuat kita pun terhindar dari maut. Kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang kaya dalam kebajikan, orang yang suka memberi dan berbagi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.